Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema benang merah kamu dan dia. Sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita malam ini pakai protection ya. Oke, ini bekas pantat cauldronnya meresahkan. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tips, ngasih thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sepepon. Izin disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku, ya, karena belum tentu cocok untuk setiap orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Ups. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa. Gak mau jatuh, aku cabut energi kalian satu ya, happiness. Untung aja happiness yang dicabut. Konektor antara kamu dengan dia ada change, ada perubahan, ada pilihan-pilihan yang terjadi dalam hubungan kalian satu sama lain, baik dari kamu ataupun dari dia. Kemudian energi dia saat ini ada peace ya, lagi mengejar kedamaian, lagi banyak self love ya, lagi belajar untuk melepas energi negatif dalam diri dia. Kemudian ada humor, lagi banyak bercanda nih sama temennya, mungkin sama keluarganya ya, sama rekan-rekan juga bisa. Jadi kayak dia lagi banyak berfokus pada kebahagiaan hidup yang simple. Simpelnya orang kalau pengen bahagia itu kan tertawa, bercanda itu. Kemudian ada purpose, di sini ada yang ingin dia kejar, ada yang ingin dia targetkan. Apapun goalnya ataupun target-target tersebut. Kemudian energi kalian di sini ada balance ya, ada kestabilan yang sedang kalian rasakan atau kalian dapatkan atau kalian sedang mengejar balancing tersebut. Kemudian ada loneliness, ada energi kayak kalian mungkin banyak yang lagi sendiri, ya walaupun gak semua, tapi bukan berarti kalian kesepian sebenarnya. Jadi kalian lonelinessnya itu lebih kepada kayak melakukan yang namanya penarikan diri, tapi bukan berarti kalian terputus koneksi sama teman, jadi tidak berteman, cuman kalian lebih memfokuskan kayak saat ini apa sih yang bisa kalian kejar, apa sih yang bisa kalian dapatkan, seperti itu. Jadi kayak kalian itu walaupun sendiri tapi tidak kesepian, itu dia. Tetap ada komunikasi sama orang, tapi cuman memilih untuk nggak banyak terkoneksi. Itu. Kemudian di sini ada happiness, ada kebahagiaan yang mungkin sekarang sudah kalian dapatkan atau ada yang masih on the way untuk bahagia. Ini juga fokus kalian mengejar kebahagiaan ya.
Kalian tahu caranya untuk berbahagia dan melepaskan circle atau keluar dari pusaran yang toksik atau pusaran yang membuat kalian tidak bahagia. Itu dia. Oke, kita lihat apa yang sudah, apa yang sedang terjadi. Oke, berantakan. Apa ini? Ada sustainer, ya. Ini tentang pembatasan. Ini tentang apa ya? Terkungkung, terbelenggu. Ada apa ya? Pengecualian atau kayak ada perbedaan-perbedaan yang dikotak-kotakin, misalnya gitu. Artinya mungkin banyak obrolan-obrolan yang sedikit banyak secara tidak langsung itu menjudge kalian atau merendahkan kalian, ya. Kemudian di sini ada the prayer, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan, atau ketika ini hubungannya berjalan, hubungan kalian itu penuh dengan doa dan pengharapan supaya hubungan berjalan dengan baik, supaya hubungan panjang, supaya bisa menikah sama dia, atau harapan-harapan lainnya. Kemudian ada storm, ada shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian. Banyak kejutan-kejutan tidak terduga. Banyak surprise tapi menyakitkan. Kemudian the maiden, ya, di sini ada energi kayak nggak bisa berkata-kata, lebih banyak menutup mulut daripada membuka mulut, ujung-ujungnya berantem. Karena di sini mungkin kamu mempertahankan idealisme kamu untuk lebih banyak mengalah daripada berargumentasi. Kemudian ada the cave, nih hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang disembunyikan. Ini juga ada energi kecemburuan yang suka ngintip-ngintip, diam-diam memantau pasangannya, apakah selingkuh, apakah gini, apakah gitu. Ya, banyak kecurigaan dalam hubungan kalian. Kemudian bottom of the deck-nya di sini ada the pilgrim, kacau balau, chaos, ya. Hubungannya memberatkan, ada beban-beban yang kalian pikul dalam hubungan ini, yang mana sebenarnya itu bukan menjadi tanggung jawab kalian. Penuh dengan perjuangan dan peperangan. Itu dia. Oke, ada sebentar ay. Kita lihat dari tarotnya, ya. Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, tuh ada yang kangenin kalian tuh. Ada yang sedang bernostalgia. Kemudian di sini ada Judgment. Wah, langsung keluar 5. Kemudian ada Ten of Wands. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungan maju mundur, roller coaster. Beberapa di antara kalian mungkin ada hubungan yang pernah menikah atau masih dalam posisi menikah, tapi dalam proses judgment ini mengurus legalitas dokumen perceraian mungkin, ya, atau legalitas dokumen gonogini, atau mediasi atau surat perjanjian hitam di atas putih untuk tidak mengulangi lagi perbuatan. Yang jelas di sini ada sesuatu yang sedang dimediasikan untuk mencoba berdamai, tapi jika tidak, maka keputusan tegas pun harus diambil. Hubungannya di sini, kenapa aku bilang maju mundur kayak roller coaster? Di satu sisi sebenarnya kayak ada perasaan yang mana kayak saling benci atau saling
tidak suka, entah ini dari sikap, karakter ya, atau apapun yang sudah terjadi. Tapi sebenarnya di dalam hati, baik itu kamu ataupun dia, sama-sama masih merindukan. So aku melihat kayak kalian mungkin lagi silent treatment, atau sama-sama lagi adu mekanik, karena sepertinya ada energi getol di dalam diri kamu bahwa kamu mencoba bertahan supaya dia mau menuruti apa yang menjadi kemauan kamu. Misalnya tentang pilihan, karena di sini adalah hubungan juggling. It's mean artinya banyak hubungan third party atau perselingkuhan ya. Mungkin kamu sengaja membuat batasan dalam artian supaya dia belajar, atau supaya dia punya space dulu berpikir antara ketika kehilangan kamu sama tidak kehilangan kamu, dia akan berat kemana perasaan tersebut. Ya, supaya dia bisa menentukan sikap atau pilihannya. Bukan berarti kamu ingin meninggalkan dia secara total ya, walaupun mungkin yang kubu kepo ada ya, udah nggak peduli lagi gitu. Tapi nggak tahu apakah ini pernah terjadi. Mungkin kamu dalam artian tuh kayak kamu mencoba biarin aja dia dulu dengan dirinya atau dengan kesibukannya, dengan keasikannya. Nanti di situ dia akan dapat benturan-benturan dah. Ketika benturan-benturan itu terjadi, maka dia akan bisa menentukan sikap nyaman mana ketika dia bersama kamu atau sama ambisi-ambisinya. Enak zaman siapa ketika bersama kamu atau bersama situasi lain yang sedang dia jalanin. Karena apa? Kamu lagi mencoba untuk melepaskan beban-beban yang terjadi dalam hubungan kamu sama dia. Kamu ngerasa sebenarnya udah lelah, sebenarnya sudah capek dengan hubungan yang membagongkan ini. Tapi sebenarnya masih ada satu harapan atau secercah harapan lah. Katakan kayak kamu pengen dia itu berubah. Kamu pengen dia itu menjadi orang yang lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik dia harus melihat dulu sesuatu yang buruk. Seperti itu. Bukan berarti mungkin di antara kalian ada yang mengharapkan atau mendoakan dia supaya dapat yang buruk-buruk ya, walaupun ada yang mengharapkan karma seperti itu, tapi dalam artian itu adalah supaya dia belajar dan kembali lagi jadi orang yang baik, atau jadi orang seperti pertama kali dia menampilkan dirinya kepada diri kalian. Seperti itu. Kamu ingin tuh dia kerja keras lagi. Kamu ingin dia tuh lebih giat lagi dalam memberikan effort dalam hubungan kalian. Seperti itu. Karena sepertinya udah terlalu banyak ngalah, akhirnya kalian itu kayak bom waktu, meledak akhirnya. Atau kayak granat yang kapan aja tinggal dibuka, langsung meledak. Oke, di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak hubungan yang udah cut off ya. Sudah putus-putus. Wah. Kemudian ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Star, Aquarius. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Nine of Wands. Kalian lagi recovery, patah tulang lagi disambung-sambung pakai benang merah. Ya, lagi mencoba menyembuhkan hati, menyembuhkan diri, menyembuhkan luka batin, dan membuat batasan agar tidak terkoneksi dulu dengan dia. Atau kalian lebih memilih untuk diam dalam batasan tersebut, tapi kalian masih mengamati diri dia. Ya, lagi mencoba grow up sendiri, sakit sendiri, bangun sendiri, ngobatin sendiri. Itu dia. Terlalu banyak ucapan-ucapan yang nyelekit dan menyakitkan, sehingga beberapa di antara kalian ada yang kehilangan kepercayaan diri, ada yang kehilangan jati diri, atau kamu memang ketika bersama dia itu kamu nggak seperti diri kamu. Mungkin dulu kamu ceria, akhirnya nggak ceria. Mungkin dulu kamu nggak pemarah, jadi pemarah. Ada aja kaitannya dari hubungan kalian itu yang kebawa impactnya itu ke emosional kalian. Bahkan beberapa teman mungkin ikut kena semprot, keluarga bisa jadi seperti itu ya. Hubungannya di sini kayak banyak perjuangannya tapi nggak tuntas-tuntas. Jadi kayak misalnya on lagi off lagi, on lagi off lagi, tapi kayak nggak kayak ibarat batang ini ya, nggak ada akarnya gitu. Jadi pondasinya tuh nggak kuat, jadi nggak berakar. Kenapa seperti itu tadi? Karena ada ketidakpercayaan satu sama lain. Yang satunya sedang mengharapkan kepercayaan, tapi satunya tidak membuktikan dari apa yang ingin dipercayai.
Muter-muter kalimatnya si Mami. Kemudian sini ada Seven of Swords, kalian berdealing sama seseorang yang mungkin manipulatif ya, playing victim atau player atau apapun yang ibaratnya merugikan kalian. Ini banyak yang diambil nih. Apa yang diambil? Harta benda kah? Uang kah? Atau hanya sekedar misalnya mengandalkan kamu untuk misalnya ya jadi ngutang sama seseorang, atau apa nih yang lagi ngetren, utangan pinjol misalnya, tapi pakai data kamu bisa jadi. Ada yang nggak tuntas dari sesuatu yang dia bawa ya, apakah tadi hutang piutang yang paling kuat sih kalau aku lihat. Kemudian sini ada The Star, hubungan kamu sama dia itu ibarat bumi dan langit. Terlalu banyak perbedaan sehingga memang salah satunya menjadi minder atau salah satunya kehilangan kepercayaan diri. Sama dia itu serasa hubungan ini bebas, hubungan ini luas, tapi kayak nggak ada oksigennya. Kayak nggak ada udara segernya. Segernya cuma di awal aja. Begitu sudah kehabisan oksigen, nggak bisa ngisi lagi, nggak ada refillnya. Itu dia ya. Two of One, hubungan yang penuh dengan pilihan, tapi memang walaupun harus memutuskan suatu pilihan, tapi memang tidak ingin dipilih atau tidak ingin memilih. Artinya dia kepengen juga sama kamu, ngebelit sama kamu, tapi tanpa harus dilarang atau tanpa melepaskan situasi yang ada di belakang dia, entah itu orang atau ambisi atau kesenangan-kesenangan dia yang menjadi hambatan hubungan kalian. Itu dia kisah kalian. Kita lihat benang merah kalian apa nih. Benang merah antara kamu dan dia apa? Oke, di sini ada Queen of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Sosok orang tua, mother figure paling kuat. Virgo, Taurus, Capricorn tadi ya. Kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wah. Kemudian ada Three of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Eight of Swords. Benang merah antara kamu sama dia tadi ya, mother figure, perhatian. Mungkin beberapa, mungkin ada kaitannya sama past life. Mungkin kalau hubungan kalian tidak terjalin, ini yang jauh jaraknya ya, antara si wanita dengan feminin sama maskulin, yang femininnya single mother mungkin, atau wanita yang usianya di atas si prianya. Ini ada kaitan dengan past life di masa lalu, mungkin dia anak kamu. Atau mungkin dia ponakan kamu yang pernah kamu sayangi, atau kamu pernah berikan dia perhatian. Nah, muncul lagi di kehidupan sekarang, tapi posisinya mungkin ya tidak bisa, kan banyak orang zaman sekarang nggak ngerti itu tentang past life atau tentang reinkarnasi atau apapun juga. Nah, sehingga kayak ngerasa nyaman sama ini orang, ini berdua sama-sama nyaman, tapi karena nggak ngerti yang hal seperti itu, jadi ngerasa hubungan ini lebih kepada perasaan. Padahal mungkin di masa lalu kalian memang pernah dekat, tapi sosoknya itu tidak dalam bentuk hubungan kasih sayang. Kasih sayangnya dalam bentuk kepada tadi si orang tua kepada si anak-anak, entah itu ponakan, sepupu, atau memang anak kamu sendiri. Makanya sekarang ini kayak walaupun kamu hubungan ini yakin tidak bisa dilepaskan atau seperti apa, tapi kayak nggak bisa disatukan, tapi kamu kayak nggak bisa melepaskan, kayak tetap aja pengen memberikan perhatian. Apalagi kalau kayak kalian misalnya hubungannya udah berpisah nih, dia udah macem-macem bikin ulah gini gitu, tapi kayak kamu pengen aja memberikan support sama dia. Ibaratnya ya nggak apa-apa, kita nggak bisa bersama, tapi jangan putus hubungan. Nah, ini ada kayak ikatan di masa lalu yang kaitannya tadi antara orang tua sama anak-anak itu ya. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Benang merahnya di sini adalah kalian sama-sama memiliki luka batin masa lalu, trauma. Apakah sama-sama pernah mengalami keluarga yang broken home? Apakah sama-sama mungkin pernah
apa ya, mengalami kekerasan dalam keluarga. Ya mungkin kekerasan itu tergantung ya, ada kan orang tua yang memukul anak itu biasanya kayak ya itu sih biasa gitu, atau adik kakak yang sering berantem atau gimana, sehingga kalian tuh kayak sama-sama lonely ketemu di sini. Kok sama dia ngerasa nggak pernah berantem, damai. Tapi mungkin kalaupun hubungan ini sudah berakhir, tiba-tiba kalian ada berantem, itu lebih kepada egonya dia, kepengen disayang, kepengen diprioritaskan. Itu ya. Oke, benang merah kalian lagi satu sama lain di sini ada Three of Wands, sama-sama jalan yang masih panjang. Artinya kalian itu memiliki benang merah cuma numpang singgah. Kamu mungkin singgah dalam kehidupan dia, atau dia yang singgah dalam kehidupan kalian, di mana nantinya kalian harus sama-sama kembali ke jalan kalian masing-masing untuk mencari garis finishnya masing-masing. Itu ya. Kemudian benang merahnya di sini adalah overthinking, pemikiran-pemikiran yang selalu disama-samakan. Ya, jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang tidak klik sebenarnya dari awal, tapi karena punya ambisi ingin mendapatkan kalian, dia memaksakan diri untuk, oh kita chemistry, oh orang ini hobinya baca buku, aku juga baca buku deh. Padahal sebenarnya dia nggak di situ gitu. Tapi ini kayak jadi apa ya, membuat yang satunya tuh kayak salah menafsirkan. Jadi kayak, oh dia memang chemistry kok sama aku, jadi memang kita nih adalah soulmate, kita ini adalah pasangan. Tapi sebenarnya pola pikir kalian itu berbeda jauh ya. Nah ini menjadi satu benang merah yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa kayak nggak bisa lepas, tapi sebenarnya kalian itu dengan situasi yang terlalu dipaksakan. Itu sih ya. Kemudian benang merahnya di sini ada Eight of Swords, ini tentang keterbelengguan, keterikatan ya, karena memang sama-sama mengikat satu sama lain, sama-sama tidak bisa melepaskan apa yang menjadi afirmasi dan doa. So dia sudah jauh pun, misalnya dia udah nggak bersama kamu pun, dia masih ingat sama kamu, bahkan kadang dia meloakan kamu, mengafirmasikan kamu, atau bahkan sampai ketelepatiin kamu. Begitu juga kamu yang gayanya katanya mau melepaskan, tapi sedikit banyak nggak bisa bohong, pikiran kalian juga masih ada. Artinya kalian masih sama-sama mengingat di sini, kalian masih sama-sama terjebak dalam, nggak tahu apakah memang dalam keterikatan hubungan kalian, koneksi kalian, atau dalam ilusi kalian satu sama lain. Itu ya. Oke, kita lihat benang merah kalian apa lagi. Ada Page of Swords, transformasi. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Eight of Wands. Kemudian di sini ada Judgment lagi. Benang merahnya kuat banget, karmic relationship, toxic relationship, dan ada Wheel of Fortune. Bottom of the deck energi dia di sini ada The Fool, innocent, belagak bego, masa bodoh, kekanak-kanakan, childish, immature. Jiwa petualang juga. Ya, benang merah antara kamu sama dia adalah transformasi. Artinya mungkin kamu dihadirkan ke dalam kehidupan dia adalah menjadi seseorang yang pada akhirnya membuat dia nantinya jadi orang yang sukses, jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya nanti kamu harus merelakan dia pergi. Artinya kalian itu harus menjadi leader, mentor, atau sang motivator tadi dalam bentuk apapun, hanya untuk nantinya dia berkembang dan bertumbuh. Dan ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan. Sama ini kayak numpang lewat. Jadi ketika bersama kalian, indahnya kayak apa ya, ulet kepompong jadi kupu-kupu. Waktu ulet tuh kan gatel kan. Jadi waktu sama kalian itu ya di momen-momen itu gitu. Terus masuk nih ke fase penderitaan ya, luka batin atau pertengkaran, konflik apapun, itu membuat seolah-olah kalian berdua itu kayak lagi diblebet sama si kepompong tadi. Sakit banget. Tapi setelah itu akhirnya kalian jadi kupu-kupu, transformasi. Akhirnya kalian terbang masing-masing, lepas. Jadi ini kayak banyak yang cuma numpang lewat atau numpang singgah aja. Ya. Kalau kalian memang nanti berjodoh sampai menjadi soulmate, artinya readingan aku nggak resonate ya. Ini karena aku lihat banyak di sini yang cuman menjadi sesuatu yang numpang lewat doang. Oke, benang merah antara kamu sama dia di sini ada Ten of Wands. Kamu hadir atau dia hadir itu sama-sama untuk melepaskan beban-beban satu sama lain. Kok bisa Mi? Mungkin kalian nggak sadar.
Ya, artinya mungkin dia datang ke dalam kehidupan kamu adalah untuk menuntaskan karma kamu dari kehidupan yang lain. Mungkin sebelum bertemu dia kamu juga pernah khilaf, ya, entah disengaja ataupun tidak disengaja, menyakiti perasaan orang lain, menolak orang lain, siapa tahu. Nah, datanglah nih dia membuat kamu menderita. Artinya kamu lagi bayar karma yang ada di masa lalu. Justru dia lagi menciptakan karma dia. Nanti dia nuntasin lagi di kedepannya itu. Jadi kalian sama-sama dihadirkan adalah untuk melepaskan beban-beban kalian, entah itu bersama dia ataupun bersama situasi yang lainnya. Itu. Benang merah antara kamu sama dia di sini untuk belajar melarikan diri, belajar untuk bisa melepaskan, ya, kesakitan tersebut. Ini ibaratnya kan harus lari nih. Kalau enggak kalian ketusuk sama duri-duri ini. Artinya ini tentang pembelajaran hidup. Nggak peduli seindah apapun, semulus apapun, segairah apapun hubungan kalian. Tapi perlu dipahami bahwa hubungan ini kalau adalah hubungan yang menyakitkan, kalian harus realistis untuk lari, untuk move on, untuk movement dari hubungan tersebut. Itu dia. Yang nggak bisa dipungkirin secara berat-beratan, barbaran, ini adalah judgment, ya. Benang merah antara kamu sama dia karmic relationship. Artinya yang nggak tahu apa memang tadi ada kaitan dari past life atau memang di kehidupan ini. Makanya kadang-kadang ketika seseorang masuk ke dalam karmic relationship itu ngelepasinnya susah banget. Coba yang single-single, biasanya kalau sudah putus sama-sama single biasanya gampang cari yang lain. Tapi coba kalau menjalin hubungan third party atau menjalin hubungan dengan pasangan orang atau kita yang berpasangan, pasti luar biasa untuk melepaskan hal tersebut. Dan itu artinya tentang pembelajaran lagi. So far garis besar hubungan ini adalah tentang pembelajaran. Dan di sini ada Wheel of Fortune, ya. Benang merah antara kamu sama dia adalah tentang, ya, belajar melepaskan lagi tentang segala sesuatu yang kamu anggap adalah keberuntungan. Dan dia pun harus melepaskan kamu karena dia menganggap kamu adalah keberuntungannya. Kalau selama ini dia suka morotin kamu, suka mengambil apa yang menurut dia layak atau pantas dia dapatkan dari effortnya kamu, maka dengan berpisahnya kalian atau dengan berjedahnya kalian, ini akan menjadi karma buat dia bahwa dia nanti kehidupan yang akan datang atau di hubungan yang akan datang, mungkin dia nggak akan mendapatkan keberuntungan ini, ya. Jadi benang merah kalian tuh di sini memang ada energi memanfaatkan. Mungkin dia memanfaatkan uang kamu, tapi kamu juga mungkin memanfaatkan rasa sayang dia, perhatian dia, atau ya katakanlah kalian sama-sama saling memanfaatkan itu, ya. Jadi jangan tersinggung, walaupun itu pedas buat kalian, terimalah. Karena selayak-layaknya manusia semua itu saling memanfaatkan. Sama kayak Mami. Mami juga memanfaatkan kalian supaya kalian nonton readingan, viewer Mami banyak. Kalian juga dapat manfaat dari Mami. Karena setiap manusia saling memanfaatkan tergantung bentuknya. Positifkah, negatifkah? Ion kali Mi. Oke, di sini ada Aries, Scorpio, Taurus, Leo, Sagittarius, dan Gemini. Bottom of the deck-nya Capricorn. Benang merahnya berat ya yang hari ini. Pembelajaran. Karena kita sampai mati masih belajar terus loh, Oke. Belajar ngucapin sekaratul maut. Masih belajar harus memaafkan kalau ada yang belum dimaafkan atau minta maaf. C, D, Q, R, M, F, H, O, X. Bottom of the deck-nya T. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 19, 6, 1, 5, 11, 14, 13, 16, 27, 26. Bottom of the deck-nya 9. Mari kita baca buku. Masih tentang sabar paling dalam. Kita masuk ke halaman 81. Hai, apa kabar? Kabar baik. Bagaimana rasanya menjadi sosok yang sedang Tuhan istimewakan dengan berbagai ujian? Mungkin kamu merasa saat ini dunia seolah mengutukmu, tanah yang kau injak seolah akan menguburmu dalam-dalam, langit yang kau lihat tak ubahnya lautan yang akan menenggelamkanmu. Itu terjadi karena rasa bencimu lebih besar daripada hidupmu dibandingkan rasa syukurmu.
Tenang, semua akan baik-baik saja, tidak akan pernah ada kesedihan yang kekal, dan tidak akan pernah ada awan kelabu yang abadi. Saat ini kamu hanya perlu bersyukur atas apa yang telah berjalan dan bersabar atas apa yang telah terjadi. Tak perlu berkecil hati kelak kau akan merasakan bahwa rasa sakit ini hanyalah duri-duri kecil yang tak berarti lagi. Itu dengan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.